Halo guys, gue mikir dari mobilan dan ini pastinya bukan mobil gue dong. Hey, all work, no pleasure. I ain't here to make friends, big stepper. Hey, bad guy, Heath Ledger. Ready for whatever, I'll be front and center. Don't fly too close to the sun, your body chopped up by propellers. Came in arrogant, but left out in the stretcher. The comparison, y'all know y'all couldn't replicate it. Chilling in the desert, I'm good under pressure. Stick around when we hold it down, look at what we found. This a marathon, not a sprint, let's go 100 miles. On the ground, when we to the clouds, never coming down. That's the crown on me, wear it proud, show 'em what we bout. Stick around when we hold it down, look at what we found. Cumi kalian masih Jepang, masih Thailand, mana main Inggris nih bos, ya gak? Ini adalah rumah berjalan ya guys. Range Rover Vogue Edition 1, harganya 5,5 M aja, ya gak? Mobil segede ini pastinya berat, pasti membutuhkan mesin yang gede juga dong. Untuk mobil ini mesinnya itu 3000 cc, turbo diesel inline 6 dengan teknologi mild hybrid yang bisa menghasilkan tenaga 400 HP dan torsi 650 Nm aja. Kecil, enggak sih, gede, tapi mobil ini juga ya sesuai lah mesinnya sama mobilnya yang sebesar ini. Lagi-lagi dengan background begini, dan gue di sini juga, kenapa? Karena ini adalah barangnya Auto Reserve. Kayak gitu. Jadi kebetulan mereka lagi ada mobil ini, dan kalau buat orang-orang rakyat biasa kayak gue, itu kan agak nggak ada chance-nya ya buat kayak bisa nyetir lah mobil ini, atau bahkan review kayak gini itu hampir nggak ada chance-nya. Jadi mumpung mereka ada barang keren kayak gini, jadi ini hari ini akan kita review mobil ini. Oke guys, sekarang kita mulai dari depan mobilnya dulu ya. Seperti kalian bisa lihat, grillnya khas Land Rover ya, dengan tulisan Range Rover juga. Ini image yang harusnya orang sih udah pada tahu ya. Siapa sih yang nggak tahu merek Range Rover atau Land Rover gitu kan? Kayak gitu. Dan ini sensor dan kameranya banyak juga. Ini ada kamera di sini karena mobil ini juga udah ada kamera surround ya, 360 kayak gitu. Masa mobil 5,5 M nggak ada kamera sama sensornya ya nggak? Dan lampunya udah pastinya juga full LED dengan teknologi yang adaptif ya. Dia bisa ngisi di bagian gelap, bisa auto dimming kayak gitu, dan udah ada matrixnya juga. Untuk bagian depan kayak gitu aja. Yang menarik berikutnya di bagian samping mobilnya adalah kaki-kakinya ya. Kalian mungkin bisa lihat ini mobilnya kelihatan ceper ya, padahal ini mobil SUV, tapi ini ceper. Kenapa? Karena ini sudah Airsus ya guys ya. Ini udah Airsus, dan ini velgnya besar banget ya. Ini ring 23. Ring 23 dengan ban Pirelli Scorpion 285/40. Ini menurut gue agak pusing ya nyari bannya. Tapi harusnya kalau misalnya bisa mau beli mobil kayak gini ya, beli bannya juga nggak akan pusing ya. Kayak gitu. Dan ya mobilnya keren banget. Mobilnya keren banget. Kaca udah pasti double glass, dan ini gara-gara ini Vogue yang udah modern kayak gitu ya. Jadi handle-nya semua masuk ke dalam kayak gitu. Jadi kalau misalnya dipencet dia bakal keluar kayak gitu. Lanjut ke bagian belakang. Sebenarnya tampilannya simplistik banget karena ini modern kayak gitu. Di belakang ada radar dan untuk kameranya kayak gitu, dan antena. Oke. Dan seperti Range Rover pada umumnya dia split tailgate ya. Yang artinya atas dan bawah itu bisa kebuka. Ini udah otomatis dua-duanya. Oke. Nah, ini namanya split tailgate kayak gitu ya. Karena dia kepisah bagian atas dan bawahnya. Ini untuk buka lagi kita bisa pencet. Dua-duanya udah otomatis. Mantap ya. Mantap banget. Oke. Dan ini bagasinya luas sekali ya. Kalian bisa lihat bagasinya luas sekali. Kenapa? Karena biasanya yang naik mobil kayak gini itu kan golfer ya. Golfer, pemain tenis kayak gitu. Dan ini udah pastinya muat buat bawa-bawa barang kalian. Tapi kalian nggak akan pusing. Kalau misalnya mikir buat beli mobil ini, harusnya sih nggak akan pusing tentang barang ya, karena pasti ada yang ngurusin ya. Kayak gitu ya. Oke. Untuk bagian bagasi ini ada lampu-lampunya, dan ini ada divider lagi bisa dibuka. Cuma nggak akan gue buka karena gue takut mobilnya kenapa-napa. Kayak gitu ya. Ini ada lighter di sini dan ada net. Ini bisa dibuka untuk ban serep dan extra storage. Dan yang lebih menariknya mobil ini air suspensionnya di sini. Kalian bisa lihat nih. Ya, ini ada kontrol. Ini untuk jok. Ini untuk jok nih, contoh. Majuin kayak gitu. Nah, juga udah otomatis ya, dikontrol dari sini. Lalu ini untuk air suspensionnya ya. Jadi tadi gue bilang mobilnya udah air suspension. Misalnya kita bawa barang nih
daripada kita harus angkat-angkat naik kan capek, kita turunin aja mobilnya. Dan itu buat turun, dan kalau misalnya mau dinaikin juga bisa. Nah itu kayak gitu dia akan naik ya. Jadi misalnya barang bawaannya juga, ini keuntungannya pakai split tailgate itu juga gara-gara ini ada begini, jadi ini bakal membantu kalian ya buat keluarin masuk barang kayak gitu. Dan karena ini di Indonesia fiturnya kurang terpakai sebenarnya, karena nggak mungkin mobil kayak gini dipakai buat towing ya. Dan tapi gara-gara emang ini mobil Inggris yang dimana kalau di luar itu kan mereka tuh suka tuh bawa-bawa barang kan, misalnya dari mereka punya farm lah atau kayak gimana, jadi ini bisa ngeluarin tow hooknya. Nah tow hooknya bakal keluar nih. Nah kayak gitu, bener gak? Nggak akan kepake kan di Indo. Dan untuk masukin lagi juga bisa kayak gitu, tinggal kita pencet aja, dia bakal masuk lagi. Tuh, jadi untuk mobil-mobil kayak gini udah nggak main ya pakai ARB atau apa segala macam ya. Masa lu tambahin tow hook sendiri, gak? Udah bawaan dari mobil bos, elektrik pula ya gak? Dan ini ada button satu lagi. Kameramen kejedot, gak apa-apa. Ini buat jadi kan kalau misalnya kalian ada mobilnya buka-buka begini gini kan lampunya nggak kelihatan ya, dia bisa nyalain hazardnya. Ini fitur yang cukup berguna, dan tapi di mobil-mobil kayak mobil-mobil Eropa biasanya emang ada fitur ini gitu ya. Oke, untuk bagian belakang begitu aja, kita tutup lagi. Cuma gue mau show off dulu nih ke kalian, karena kapan lagi bisa ngeliat split tailgate kayak gitu, tutupnya otomatis lagi ya gak? Gila sih, beneran gila mobil ini sih. Oke, mungkin untuk bagian belakang dan eksterior begitu aja. Dan sekarang gue mau ngasih tunjuk kalian bagian interiornya, tapi kalian bisa lihat dulu nih kuncinya ya. Nah kuncinya gini aja, simple aja. Kuncinya bisa apa aja, yang pasti bisa unlock. Penting gak sih? Bisa unlock. Oke, dan ini ada untuk lampu ya, kayak gini. Lampunya bakal nyala. Buat apa? Buat nyari mobil. Tapi lagi-lagi di Indo nggak kepake karena apa? Mobil begini udah pasti vale. Jadi ya kalian nggak perlu tahu ya soal ini sebenarnya. Dan juga ini bisa buka bagasi kayak gitu, buka bagasi dan hazard. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam mobilnya. Kalau kita unlock mobilnya kayak tadi gue udah kasih tunjukkan. Kalau kita unlock mobilnya, handle-nya bakal keluar. Let's go. Oke, sekarang kita masuk ya. Dan setiap kali masuk ke dalam mobil ini, wah rasanya nggak mau keluar ya. Kita nyalain dulu. Oke, injek rem. Kita rem begini. Start stop. Nah, ada animasi dari matrixnya tuh, kayak gitu. Dan kalau misalnya kita nyalain mobil, dia bakal masuk ke preset suspensinya kayak gimana. Jadi ya suspensinya untuk mobil ini itu ada 3 mode ya, off-road, normal, sama entry atau apa. Nanti gue kasih tunjuk. Cuma intinya itu yang satu itu biar lebih gampang kita masuk ke dalam mobilnya. Itu mode paling cepernya kayak gitu ya. Kita lihatnya ceper, cuma sebenarnya fungsinya itu gitu. Dan fungsi normal dan juga ada fungsi off-road ya, karena kan ya mobil ini sebenarnya kan di habitat aslinya mobil kota, tapi namanya darahnya itu si Land Rover ya kan, jadi memang bisa off-road kayak gitu ya. Saya nyalain AC dulu. Nah nih coba lihat ya, ini button-buttonnya kayak gini. Tapi yang lucunya adalah ini nggak touchscreen, tapi ini ada apa ya, kayak ada haptic gitu. Nah jadi kalau kalian tahu kayak BlackBerry Storm ya, yang bisa di touchscreennya dipencet gitu kayak gitu ya kan. Nah ini setting kayak gitu nih, jadi ada suaranya sebenarnya kayak ceteknya gitu nih. Nah dan ini AC udah 4 zone ya, 4 zone, 2 di depan dan belakang juga 2 lagi, jadi benar-benar per masing-masing ya kayak gitu. Dan ini seatnya juga udah cooled, heated sama massage ya. Cara untuk seatnya itu tuh, ini kalau misalnya cooled, keluar angin dari joknya ini kayak gitu. Ini fitur yang di mobil-mobil biasa itu nggak ada, tapi sebenarnya kalau misalnya kalian udah pernah ngerasain yang namanya cooled seats atau ventilated seats gitu ya, itu ini fitur enak banget, apalagi kita di Indo itu panas. Ini
fitur yang benar-benar mantap sekali ya, kayak gitu. Dan ada fitur yang nggak kepakai di sini, ini untuk temperatur masing-masing karena di push. Nah ini kan di ventilated seatsnya ya, dia bisa levelnya bisa 3 diputar. Lalu ini untuk heated seatsnya di kanan kayak gitu, tapi nah dia bisa levelnya bisa 3 juga, jadi joknya bisa anget. Cuma di Indo nggak kepakai kayak gitu ya. Dan itu kalau misalnya kita tekan untuk seatsnya, dan kalau misalnya kita mau ngatur fan ditarik kayak gitu. Nah, ini fannya bisa ya kayak gitulah, dan bisa auto juga kayak begitu ya. Dan tadi gue bilang mobil ini itu udah double glass ya. Nih gue mau kasih tunjuk, kalian boleh lihat di jendelanya. Nih kita buka dikit. Nah kelihatan kan jendelanya itu beneran 2 guys, double glass ya. Jadi bukan cuma iming-iming double glass, tapi emang beneran double glass dan tebal sekali kayak gitu. Dan kayak kaca belakangnya udah tinted lebih gelap juga ya kan. Untuk entertainment sistemnya ini udah pakai sistem PV. Mungkin itu Land Rover punya sistem gitu ya, kayak mungkin bisa disamakan dengan BMW punya iDrive kayak gitu ya. Dan ini semua juga haptic touch kayak gitu, bunyi juga kayak gitu. Dan ini udah layarnya itu 11 inch kalau nggak salah, 11 inch. Dia udah yang pastinya Android Auto dan Apple CarPlay kayak gitu ya. Coba kita lihat, ini adalah tuh haptiknya. Dan tadi gue bilang mobil ini sudah ada 3D kamera untuk semuanya. Nah, bisa membantu untuk mobil sebesar ini ya nggak, kita pasti butuh kamera, dimana Indo itu jalanannya pada kecil-kecil. Dan kayak gue bilang, mobil ini ada mode offroadnya karena ini dia ini udah 8 speed dan AWD kan, AWD, tapi dia ada locker-lockernya juga gitu buat offroad, kayak selek mobil yang 4-wheel drive kayak gitu. Jadi dia ada mode offroadnya nih, kalian bisa lihat di mode offroadnya ini. Untuk misalnya kita mau lock diff-nya itu bisa dari sini. Dan ini ada kalau misalnya mobilnya buat nerjang banjir nih, jadi nanti dia bakal ada level dimana kameranya itu dia bakal ngasih tunjuk lah dari luar, dan ada limitnya gitu. Nanti semua videonya detailnya gue masukin juga ya kayak gitu. Ini keren banget. Dan layarnya ini kalau kalian sadar, ini bukan layar umumnya ya, layarnya tuh curved tuh. Gila, keren banget. Oke. Dan untuk bahan-bahannya di mobil ini sih udah nggak perlu diragukan lagi ya. Gue rasa ini udah bener-bener premium banget, full kulit Windsor ya. Gue nggak tahu Windsor itu apa, cuma namanya sih begitu ya. Cuma mungkin bahan atau jenisnya ya, gimana orang-orang kaya boleh komen aja nggak? Benerin aja ya kalau misalnya gue salah dan so tahu ini. Cuma yang pasti materialsnya itu udah premium banget ya. Besi-besinya kayak aluminium gitu, itu udah bener-bener mewah dan feel-nya benar-benar mantap banget sih. Oke, sekarang kita masuk di bagian belakang. Oke. Nah, tuh kalian itu barusan pintunya itu, jadi pintu itu udah ada kayak vakumnya gitu loh. Dia ada suction door-nya gitu. Jadi namanya fungsinya itu apa? Jadi kalau misalnya kita bukanya pintunya nutupnya masih belum terlalu kenceng ini, jadi pintunya nggak perlu. Nah, dia nutup sendiri ya, dia nggak perlu kayak dibanting gitu. Tapi ya, siapa ya yang berani banting pintu kenceng kayak gini ya? Nggak tahu. Oke. First impression, ini luas dan joknya bahannya enak banget guys, sumpah ya. Dan ini space lega, headroom sebenarnya nggak terlalu jauh ya. Cuma understandable kenapa? Karena kan ini ada yang namanya panoramic sunroofnya, jadi dia pasti nggak bisa jauh banget gitu loh, karena dia butuh space kan buat si panoramiknya itu kayak gitu. Di sini mirip sama di depan, cuma ada speaker lagi, dan ini di setiap handlenya ini juga ada speakernya lagi ya kayak gitu. Handlenya aja premium banget, kayak koper mahal guys ya enggak. Di sini ada beberapa kontrol juga ya. Ini jendela biasa, tapi yang unik adalah di setiap pintunya ada kayak nih, ada button itu untuk kontrol. Jadi kita bisa buka jendela kanan atau dua jendela dari belakang kayak gitu ya. Misalnya ini jendela kiri doang, ini sekarang ada di kiri, nah di kiri doang. Habis itu kita pencet lagi, ini sekarang dua-duanya gue buka dari sini ya. Oh
Dia nggak buka dua-duanya guys. Misal dan juga untuk kanan, misalnya kita menutup kanan doang. Tuh dari kiri loh. Kampungan ya. Mohon maaf. Oke. Nah kayak gitu. Dan ini kita bisa, ini kondisi lampu semua kita lagi nyalain karena kita buat shoot ya obviously. Tapi ini bisa ngeset lampunya dari sini juga kayak gitu. Dan kita bisa buka yang namanya kray-nya dari si sunroof ini, dari si panoramik dari sini juga kayak gitu ya. Dia bakal ngebuka juga kalau misalnya di belakang lagi ada mau terima telepon ya, nggak terima telepon kita bisa mute dari sini kayak gitu, ada tombolnya. Dan ambient light ini semua kayak gitu. Ini AC juga, tadi gue bilang AC ini itu 4 zone ya, jadi per masing-masing zone itu punya kontrol masing-masing. AC ini juga heated sama cooling dan massaging juga, sama kayak jok di depan kayak gitu. Kontrolnya juga sama persis ya, tuh kontrolnya sama kayak di depan. Dan di bawah ada 2 Type C slot dan ada lighter juga di sini kayak gitu. Nah jadi kalau misalnya di luar negeri itu kan kalau misalnya duduk belakang itu diwajibkan juga ya pakai seat belt. Jadi di sini uniknya ada lampunya guys. Jadi kalau misalnya gelap mungkin kalau nyari-nyari agak-agak susah kan, ini ada lampunya buat membantu kayak gitu. Dan ini tengahnya bisa dibuka kayak gini. Tuh. Ini kondisinya begini ya. Ada 2 pencetan untuk buka dia punya tengah konsol ini buat naruh HP atau apa, kayak bahannya juga udah suede felt gitu. Dan ada cup holder buat naruh champagne ya. Buat pokoknya ada cup holder lah guys kayak gitu ya. Dah kayak gitu aja dari bagian belakangnya. Ini bisa di adjust semuanya, mau maju atau mundur headrestnya. Dan seatnya dia punya apa namanya senderan juga elektrik ya, bisa dikontrol. Tuh nyaman sekali. Kalau kita senarionya buat bertiga di belakang, joknya lantainya agak ada gundukannya, tapi ya gua rasa karena ini mobil emang gede ya, jadi masih bisa lah, masih cukup oke banget kalau misalnya emang bertiga di belakang kayak begitu. Dan pastinya karena ini mobil didesain untuk keluarga juga, semua poin untuk ISOFIX, baby seat segala macam lengkap ya. Oke guys, sekarang kita go. Gila, pertama kali nih kita bawa mobil sama kita baru jalan guys. First impression, posisi nyetir dan ini enak banget, nyaman banget ya. Benar-benar semuanya bisa di customize sama kita maunya kayak gimana. Cuma ini sepertinya memori dari ownernya ya. Jadi kita setel dulu nih. Ya enggak. Pasnya buat kita kayak gimana. Setirnya udah elektrik pastinya. Dan teleskopik juga. Cuma gue sukanya setirnya itu rendah kayak gitu. Nah, setirnya enteng. Kita mau naikin. Nah, ini semuanya bisa diset di sini tuh, kayak gitu. Lambar dan ini apa namanya, bolsternya mau lebih besar atau lebih ke dalam, lebih ngegigit gitu bisa juga. Dan pastinya untuk di bagian legnya juga ini depan itunya bisa nih maju tuh. Tuh dia maju tuh. Tuh dia mundur lagi, ya gak? Oke, itu jadi review interior kan mau jalan ya. Oke, dan karena fitur ini ada seat ventilatornya, tadi gue bilang ventilator seats. Dah, kita langsung kedua dan kita jalan. Let's go. Cocok ya? Cocok ya? Kita, nah, setirnya enteng dan tapi ini pasti udah IPS ya, udah elektrik. Dia halus banget kayak gitu. Dan ini jalanan kita di Kelapa Gading, jalanannya itu sangat-sangat bergelombang. Cuma gue nggak tahu dari kamera gue rasa bisa kelihatan kalau kita kayak ngambang nggak sih? Kita kayak naik kapal coy. Jadi kenapa bisa gini? Ya guys ya, jadi air suspensionnya itu ini kita di tipe yang di mode auto ya. Jadi dia bakal
ngebaca nih surroundingnya kurang lebih kayak gimana, dan dia bakal berusaha dan mastiin kalau mobilnya ini tetap level gitu ya. Jadi bukannya mobil yang ikut dijeglokan misalnya, tapi bannya yang akan naik turun kayak gitu. Suspensionnya yang bakal travel sendiri kayak gitu ya. Seatnya enteng banget, mantap, tapi nggak berasa kosong kayak gitu, dan materialnya enak banget ya kayak gitu. Tapi karena ini mobil Inggris atau Europe, sennya di kiri ya, sennya di kiri kayak gitu. Dan nih dimnya, lampunya ya LED ya, LED bawaan pabrik, cukup udah terang. Cuma ya kalian ini nggak bisa dibandingin sama yang namanya kayak di LED yang biasa kita udah lihat, yaitu karena itu beda banget kayak gitu. Tapi tuh gejolaknya cuma gitu doang. Kayak kampung ya kita kesannya, cuma ya emang gitu ya guys ya, maklumin aja ya nggak. Dan ini ada pedal shift di sini, Tiptronic ya, dia tuh ini solid banget, aluminium gitu, 8 speed ya. Dan kalian mungkin mikir nih, misalnya kita mau belok, mau putar balik ya, kita sen. Nah kalau misalnya kita sen tuh, dia ada nyenterin lampunya di bagian sen itu, dia lebih nyala lagi kayak gitu. Dan nih kalian bisa lihat, ini kan ini sih nggak sempit, cuma misalnya kita udah kesulitan, kita bisa nyalain kameranya, kamera 360 nya. Nah kayak gitu ya, tuh kayak gitu ya, mantap banget, benar-benar kepakai buat mobil sebesar ini ya. Semua dari sisinya live view dari atas kayak gitu. Mungkin kita akan coba tarik sedikit, tapi kita nyari jalanan yang lebih bagus dulu ya. Tapi jujur untuk feel berkendaranya mobil ini, gue agak speechless ya. Karena gini sih guys ya, masalahnya untuk mobil-mobil kayak begini tuh kita mau bandingin susah juga ya. Namanya kita nggak terlalu punya experience sama mobil-mobil begini kan, harga segini gitu, mau dibandinginnya sama apa coba? Oh paling kita bisa bandingin sama LC ya, Land Cruiser, atau kayak LX ya, VXR yang, atau yang pokoknya Land Cruiser yang baru. Yang pasti ini dibawanya feel nyetirnya kayak gitu, dan posisi itu lebih enak karena mobil ini walaupun gede dan tinggi, cuma lebarnya itu nggak selebar kayak Land Cruiser gitu. Jadi ini walaupun mobilnya besar, kita di dalamnya berasanya mobilnya nggak segede itu. Sejujurnya, gue nyetir sih, gue sih nggak rasa mobilnya segede itu. Kayak gitu. Cuma berasa moncongnya panjang dan belakangnya gede, tapi nggak lebar. Gue nggak tahu emang mobil ini sebenarnya mungkin nggak terlalu lebar atau gimana. Cuma yang pasti berasanya kayak begitu. Walaupun mobil ini gue rasa bakal banyak disupirin, tapi buat kayak koko pik atau lawyer buat nyetir, gue rasa juga cukup proper dan nyaman juga ya. Kayak gitu kan, pasti mobil ini bisa dipakai buat daily juga, buat para konglo ya kan, kayak gitu. Ini ada panoramik sunroof ya, bisa dibuka juga kayak gitu. Tapi ini shade-nya udah kebuka, jadi ini mobilnya di setnya kalau misalnya kita nyalain shade-nya dia otomatis kebuka ya, tadi kalian udah lihat. Dan ini ada auto dimming mirror, auto dimming, dan ini electric mirror nih. Tapi gara-gara ini kita lagi pakai lampu, dia auto dimming, dia ngehnya kita lagi silau, jadi dia bikin gelap. Jadi ini ada mirror manual dan elektrik kayak gitu. Dan kayak gue nggak tahu mobil apa lagi yang ini visornya kayak begini, tapi ini cukup unik juga. Kenapa? Bisa kita buka ya kan, ada vanity mirror, pasti kacanya gede, lampu 2 di sini. Dan kalau misalnya kita buka, nah dia ada lagi nih. Nah jadi silo di depan dan samping bisa ketutup kayak gitu. Bukan masalah buat yang akan nyetir mobil ini, cuma maksud gue ya ada gitu ya, kalau misalnya kalian mau tahu. Bukan kalian perlu, cuma kayak gitu ya. Gue nggak akan yang namanya gaspol atau kayak gimana, karena gue takut ya mobil orang, dan nggak selayaknya ngebut juga kayak gitu. Cuma kita bisa coba tarik dikit tipis-tipis kan lah, karena ini sekarang lebih kosong dan jalannya bagus. Kita coba tarik dikit ya. Gila sih, beneran mantap ya. 400 HP itu gue nggak gaspol karena gue ngeri. Tapi wah
dia tipe yang dia halus, smooth gitu. Pergantian giginya. Tapi dia benar-benar ngisi terus karena dia ada turbonya kan. Dan diesel torsinya 650 cc itu gede banget. Kayak gitu. Cuma loh, bisa di kalau gua bisa samain ya, dan maaf banget ya buat Land Rover di community atau apa, gua bisa samain ini feel melajunya kayak gitu, feel gasnya itu kayak Pajero. Kenapa? Karena dia yang kayak halus naik, tapi kayak dia nggak tipe yang kayak bet gitu. Dia ngisi terus, nggak kopong, cuma dia berasanya naik gitu halus, tapi speednya naiknya cepet kayak gitu. Jadi dia nggak yang kayak pergantian giginya agak kick down lama atau dan kayak ngong banget. Nah tapi kayak tuh, nanti coba kalian komen tuh, barusan ada motor kencang banget kayak gitu, suaranya kedengeran banget gak di audionya ya, karena harusnya mobil ini udah cukup kedap. Tapi tuh kayak gitu. Dan kita coba giginya sekarang nih. Coba gua engine brake. Oke, engine brake-nya juga halus banget coy, nggak berasa, nggak ada, halus banget. Tuh, gila, engine brake gitu doang, gigi satu, halus banget. Nggak, saking halusnya ya, hampir kayak bawa, ya ini hybrid sih ya, diesel hybrid, cuma hampir kayak rada kayak bawa EV loh, saking halusnya. Kita balikin ke mode D biasa. Nih, gue matiin AC biar semoga kalian bisa denger ASMR suara mesinnya ya. Kita matiin dulu. Nah, semoga kalian bisa denger suara mesinnya ya. Oke, let's go. Jalanannya bergelombang cuy. Nih, ASMR. Gue nggak tahu sih ya, semoga mic-nya bisa pick up suaranya, cuma mobilnya halus banget, gila, gue sampai bingung. Cuma ini mobil mantep banget ya, gila, salah banget sih jatuh cinta atau suka ke mobil harga 5,5 M kayak gini ya, anjir. Tapi bener-bener kita nyalain lagi AC-nya, tapi bener-bener kayak bikin lu mikir gitu loh. Kadang-kadang kayak ngapain ya orang ngambil mobil bisa sampai kayak harganya 5M gitu, tapi dengan lu naik ini lu baru ngerti cuy, kayak lu setelah naik ini lu nggak akan mau naik mobil biasa lagi, lu kayak naik bisnis mana mau naik ekonomi lagi kayak gitu kan kasarnya. Oke guys, mungkin untuk test drive-nya gitu aja karena gue nggak berani, mobilnya mahal banget dan bukan mobil gue lagi-lagi ya, cuma gue udah sangat-sangat enjoy dan bersyukur ya bisa experience mobilnya kayak gitu. Oke, sorry. Kita kupas tuntas interiornya lagi ya. Oke. Jadi ini untuk begini, center konsolnya kayak begini. Ini ada space, cup holder yang bahannya felt dalamnya, Type C charger, dan ini ada wireless charging pad ya di sini kayak gitu. Dan ini shifternya kayak gini doang. Ini ada buttonnya di sini, P-nya dipencet kayak gitu. Ini ada volume button, knob manual, dan on off untuk mute dan on off kayak gitu. Dan ini untuk drivetrain-nya ya kayak gitu, kayak ini yang semacam hill assist sama deflog untuk high low kayak gitu. Tapi ini selalu di mode auto aja kalau misalnya kita di kota mah kayak gitu kan. Lalu di sebelah sini juga ada cup holder lagi ya, cup holder lagi kayak gitu aja. Dan nih glove boxnya dalam banget ya, nih lihat tangan gua tuh, segini loh dalamnya, nih dalam sekali. Cuma kayak gue bilang tadi, dia nggak selebar atau segede yang kayak punya LC atau Lexus gitu ya. Armrest kayak gini, cuma yang pasti bahannya premium sekali ya. Lalu nih lihat di bagian setirnya, ini knob-knobnya juga semua ada premium banget, layar udah digital gitu. Ini untuk next track dan telepon segala macam. Ini untuk volume knob, dan ini untuk cruise control, limiter, seat
heater. Nah, ini untuk cruise controlnya, sama ini juga sekalian ya buat nge-limit sama mobil depan dan belakangnya juga kayak gitu. Dan mungkin nanti bisa kita kasih close up lebih lagi ya, cuma ini untuk pintunya. Nih, mungkin kalian akan bingung ya cara buka pintunya kayak gimana. Jadi dia unlock sama locknya di sini, dan dia ini ada handle satu di sini. Buka pintunya kayak gitu, mantap ya. Dan pastinya ada memori, ada 3 memorinya ya, mungkin untuk supir 1, owner 1, 2 lagi, 1 lagi buat papi ayah kalau lagi bawa, dan 1 lagi buat simpenan. Ya, ini untuk ngatur-ngatur spion dan child lock juga bisa di sini kayak gitu. Oke, sebenarnya untuk di bagian ini sih nggak simple, cuma yang pastinya nggak bikin kalian bingung ya. Dan ini speakernya ada banyak banget, audionya ini dari apa namanya, audionya itu dari Meridian ya, tuh kayak gitu. Dan ini untuk laci ada 2 kayak gini, bukanya dari sini ya. Ini kita buka yang bawah, nah, dan yang atas, nah, kayak gini. Oke, mungkin udah begitu aja dari depannya mobil ini. Oh iya, lupa, sorry. Ini panoramiknya. Nih, kalau misalnya ini kan tadi shade-nya udah kebuka ya. Ini sekarang kita buka di sunroofnya. Nah, ini naik doang. Jadi kalian misalnya kacanya gede banget, bukanya juga cukup besar ya. Tuh. Nah, tuh. Jadi dia emang lebar banget kayak gitu. Cocok nih buat ke countryside. Ya enggak? Di suction door itu gila ya. Kapan lagi ya bisa nyoba Range Rover Vogue kayak gini ya, minimal sekali seumur hidup udah pernah lah ya. Semoga kedepannya kebeli ya, amin. Thank you banget buat Auto Reserve udah bolehin gua nge-review mobil ini, dan jujur mobil ini keren banget. Gua sayangnya jatuh cinta sama barang yang salah. Kayak gitu. Semoga kalian suka. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.